Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas HKI HIB 2 dengan NIM 23010053. Kali ini saya akan mempraktekkan membuat video tutorial uji parametrik dengan SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu statistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sartibi. Baiklah, kita akan langsung ke tutorialnya dan saya akan share screen. Baik, di sini kita akan mempraktekkan uji parametrik ya. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, yang artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila peneliti akan menggunakan statistika parametrik, yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teori karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Langsung saja kita akan mempraktekkan uji parametrik uji MEN ya. Yang pertama, kasus pertama ya. Yang pertama, contohnya seperti seorang dosen yang akan menguji data nilai ujian akhir mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistik indikatif rata-rata adalah 80. Ya, data 80 untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut ya, gambaran data hasil uji akhir dari 20 mahasiswa. Nah, dan langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama menetapkan H0 dan H1. H0 itu yaitu rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 80 menurut tadi dosen ya. Yang kedua H1 yaitu rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80. Ya. Yang kedua yaitu menerapkan taraf signifikansi atau alfa. Alfanya dari 10% dari mahasiswa yang mengikuti ujian. 0,1 atau 10%. Selanjutnya, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria yang cocok dalam pengujian ini, yaitu yang pertama uji tes ya, sampel dari sampel 20 ya. Uji tes, kenapa akan uji tes? Karena sampelnya hanya 20. Nah, selanjutnya yang paling penting yaitu uji hasil SPSS. Nah, jika signifikansinya kurang dari alfa tadi yaitu 0,1 ya, atau 10%, maka HO ditolak. Nah, jika lebih besar berarti HO diterima. Selanjutnya menghitung statistik uji. Langsung saja kita akan masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan data daripada nilai mahasiswa. Bisa secara langsung menginput datanya satu persatu, atau bisa dengan langsung di input dulu di Excel.
Lalu kita tinggal copy paste ya. Kita tadi yang kasus 1, yang kasus 1 model 3. Kita copy dulu. Copy. Terus kita masukkan ke sini. Ya, ada 2 ya tadi. Ada output, ada until. Ini sekarang kita masukkan di data view. Data view kita paste. Nah, sudah terlihat. Variabelnya belum ya tadi. Kita masukkan di variabel view. Yang pertama tadi nama. Nama. Terus yang kedua nilai. Terus ini desimalnya dinolkan ya. Agar 0, di belakang. Selanjutnya kita lihat data view. Nih sudah terlihat. Kita langsung saja analyze, compare one sample t-test ya. Nah, ini nilainya kita pindahkan ke tes variabel. Tadi tes value-nya adalah berapa? 80 ya. 10%. Terus option. Nah, confidence-nya yaitu 90%. Nah, kita ini dia hasilnya. Nah, yang pertama yaitu apa tadi? Sig-nya. Sig-nya yaitu 0,069. Terus sig-nya 0,069. Lalu kita akan interpretance ya. Jadi interpretance-nya nah 0,09. Ya, ini interpretasinya berdasarkan tabel di atas didapat bahwa HO rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 80 dan H1 rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80. Nah, tadi didapatkan nilai uji tes. Nah, nilai uji tes tadi berapa? 0, uji tesnya tadi 0, min 1 min 0,1924. Nah, 1924 dengan derajat bebas 19 ya. Tadi diambil sampel dari 20 mahasiswa. Ya, sig-nya tadi 0,069. Nah, kita bandingkan 0,069. Karena nilai signifikansinya, nah, tadi 0,069 lebih kecil dari alfa. Alfanya tadi 0,1, maka HO ditolak. Jadi, rata-rata belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80 secara statistik. Baik, selanjutnya kita akan menginjak ke uji beda rata atau uji beda min. Ya. Uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi di dalam 2 kelompok. Ya. Apakah di dalam 2 kelompok itu ada persamaan
Ya, contoh kasusnya yaitu kasus 2, contohnya seperti ada 2 perusahaan di sini. Nama perusahaannya yaitu Rumah Mandiri dan Prima. Ya, di sini akan kita hitung apakah beban perusahaan ini apakah sama atau tidak. Ya, langkah pengujiannya adalah yang pertama yaitu tetapkan HO versus H1 ya. H0 yaitu rata-rata beban perusahaan Rumah Mandiri dan Prima itu adalah sama. Jika H1 yaitu rata beban perusahaan antara perusahaan Rumah Mandiri dan Prima adalah tidak sama. Yang kedua, tetapkan taraf signifikansinya. Signifikansinya itu 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya, pilih statistik uji yang cocok dengan kriteria pengujiannya. Yang pertama itu uji tes, ya, karena sampelnya ada 20. Lalu untuk hasil SPSS-nya jika signya kurang dari alfa, maka HO ditolak. Nah, langsung saja kita ke latihan soalnya. Ya, latihan soalnya. Kita langsung kayak tadi ke SPSS lagi. Nah, di sini masih ada yang tadi ya kita save dulu dengan cara yang pertama. Kembali. Save, yes. Hasil kita. Hmm, nah, 1,23. Hmm, tiga. Kita save ya. Yes. Nah, 1, 3. Save, tersimpan. Nah, sekarang kita akan latihan kasus 2 modul 3 ya. Tadi ada 2 perusahaan. Kita pakai cara copy paste saja. Copy paste saja, kita akan di SPSS. Masuk ke SPSS. Kita copykan saja. Cancel. Di sini langsung aja di paste. Nah, ini variabelnya ya. Variabelnya belum, kita dilihat di variabel view. Tadi di sini apa? Yang pertama apa? Beban plus perusahaan. Perusahaan. Terus ini tipenya kita ganti dinamik dua-duanya ya. Oke. Selanjutnya nah valusnya tadi labelnya ya. Labelnya tadi yang pertama apa beban, yang kedua perusahaan. Coba lihat di data. Oke. Selanjutnya valusnya. Nah, yang pertama tadi, nah, kalau nomor 1, kalau tadi perusahaan apa? Rumah Mandiri. Terus yang kedua, perusahaan Prima.
Nah, selanjutnya lihat di data view. Nah, untuk menghilangkan nol di belakang koma ya, kita di nol saja. Oke, selanjutnya ini apa? Hmm, kodenya ya, kodenya tadi 1 sampai 10 itu perusahaan mandiri, rumah mandiri ya. Kedua ya dari 11 sampai 20 itu perusahaan prima. Tulis 1 sampai terus ini 2. Ish. Nah, selanjutnya kita analyze. Analyze-nya di sini kita compare. Nah, independent sample test. Terus kita pindahkan bebannya ke sini, terus ininya kita pindahkan ke sini perusahaannya. Lalu option, nah tadi kita ganti ini jadi 97. Continue. Itu developing variable perusahaan. Oh, grup 1 dan 2. Oh, grupnya ya belum ya. Jadi kita buat lagi. Jadi sudah ya. Grup 1. Grup terus fosfor. Dan di sini kita analis ya. Di sini kita pindahkan ke plus. Ini usaha. Oh, ini definisi grupnya ya. Next 1, 2, continue ya. Terus optionnya ini ke 97%. Lalu continue. Terus oke. Nah, di sini eh, hasilnya sudah terlihat ya. Mana di sini kita lihat hasil SIG-nya. SIG-nya itu 0,722 dan hasil t-testnya 0,914. Lalu kita interpretasi ya. Kita interpretasikan. Nah, dengan tabel di atas kita dapat menentukan bahwa pada uji beda rata-rata data yang independen harus dilakukan 2 tahapan. Yaitu yang pertama uji K, yaitu homogenitas
atau cek kesamaan. Yang kedua, uji beda rata-rata. Uji hipotesa untuk homogenitas dan rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama itu H0. Nah, data beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variasi yang sama atau homogen. Nah, kalau H1 adalah beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variasi yang tidak sama atau non-homogen. Nah, uji untuk beda rata yaitu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. Kalau H1, rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Nah, berdasarkan hasil outputnya, yang pertama, uji homogenitas. Nah, hasil hipotesa didapatkan dari nilai sig. Nilai signya tadi yaitu berapa tadi? Nilai signya yaitu 0,722 kan. 0,722. Nah, itu lebih besar dari alfa. Alfa tadi sedangkan 0,5 ya, 5%. Nah, hal ini berarti data beban perusahaan mempunyai variasi yang sama atau HO di sini diterima. Yang kedua, uji beda rata. Nah, sedangkan untuk uji beda rata diperoleh dari nilai uji T. Ya, tadi uji T. Nah, uji T-nya itu 0,914. Nah, di sini 0,914 dengan nilai sig-nya 0,722. Nah, dibandingkan 0,914 dengan sig-nya 0,722, ya, nilai sig-nya 0,722. Nah, hal ini berarti HO diterima karena signifikansinya lebih besar dari alfa, yaitu alfanya tadi 0,5. Jadi, rata-rata beban perusahaan antara perusahaan mandiri dan prima adalah sama secara statistik. Selanjutnya kita ke kasus yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu uji beda dua rata-rata atau uji dua beda means. Nah, untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel ini mempunyai hubungan atau korelasi. Nah, uji beda min bisa digunakan apabila kedua berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan cara seperti kasus dua di atas. Ya. Yang pertama, uji korelasi. Yang kedua, uji beda rata-rata. Nah, kasus ketiga ini itu beda min data sampel berpasangan. Ya. Contohnya, seorang dosen akan menguji perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah, statistik, dan komunikasi data. Ya. Data yang diambil untuk pengujian tersebut yaitu ada 20 dari 20 mahasiswa. Dan tingkat signifikansinya adalah alfa. Yang digunakan, alfanya adalah digunakan sebesar 5%. Nah, hasil pengumpulan diambil dari file presentasi uji beda. Bisa dilihat ya, seperti berikut. Kemudian gimana caranya? Ya, langkah-langkahnya. Langkah pengujiannya adalah, kita hitungnya, cara menghitungnya adalah, yang pertama tetapkan HO versus HI seperti tadi, H1 ya, H0 dan H1. H0 di sini adalah rata-rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. Nah, sedangkan H1, rata-rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Nah, yang kedua, tetapkan taraf signifikasi alfanya, yaitu 0,5 atau 5%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok dengan kriteria pengujian. Yang pertama, uji T. Kenapa uji T? Karena sampelnya hanya 20 mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk hasil yang paling penting yaitu hasil SPSS. Nah, jika signifikansinya kurang dari alfa, maka HO ditolak. Ya, kalau lebih dari alfa, lebih besar dari alfa, maka HO-nya diterima. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan saja langsung ya.
Nah, contohnya seperti, kepencet. Nah, contohnya seperti di sini ya, ada dua mata kuliah. Yang pertama nilai statistika, yang kedua nilai komdat. Kita akan uji apakah di dua mata kuliah ini ada persamaan. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Outputnya, seperti biasa kita simpan terlebih dahulu. Dan cara yang kedua yaitu tadi set kasus 2 3. Ya, saya langsung simpan. Kita X saja, data simpan. Sudah. Nah, kita udah kembali lagi ke sini ya, kita akan ambil copy paste aja ya dari kasus 3 model 3. Kita akan copy paste. Terus kita buka SPSS-nya. Ini putihkan saja, terus di cancel. Nah, lalu kita paste di sini. Lalu variabelnya belum terlihat ya. Kita akan lihat dish. Kita akan variabel view. Variabel view. Ini apa ya? Oh, nama. Nah, statistik. Next. Terus di ini didesimalkan untuk menghilangkan 0 di belakang. Nah, selanjutnya kita, nah, sekarang kita analyze compare terus yang variat simple t-test. Oke, kita lihat lagi. Ini kan hampir kita. Nah, kita analyze terus complement sample test. Masukkan nilai statistik ke variabel 1 dan nilai komdat ke variabel 2. Kita pindahkan ke variabel 1 terus komdat. Optionnya tadi berapa? 95% ya. Persen continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nilai sig-nya ya. Sig-nya di sini 0,109 ya. 109.
Terus kita interpretasikan hmm, interpretasikan. Nah, berdasarkan hipotesa dan output di atas didapat hasilnya sebagai berikut. H0 atau rerata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 rerata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Nah, pengujian hipotesa untuk data berpasangan, maka proses uji melalui dua tahap, yaitu yang pertama uji korelasi, yang kedua uji beda rata. Nah, berdasarkan hasilnya, yang pertama uji korelasi atau hubungannya, hubungan antara dua nilai dua mata kuliah tersebut, ya, H0 tadi yaitu 0,109, ya, nilai signya yaitu 0,109 atau tidak ada korelasi, ya. Sedangkan H1-nya yaitu 0,19 atau tidak atau ada korelasi yang signifikan, ya. Terlihat bahwa signifikansinya itu 0,109, berarti bahwa ada korelasi antara nilai statistika dan nilai komdat, sehingga bisa dilanjutkan ke uji beda rata-rata. Nah, sedangkan uji beda rata diperoleh dari nilai uji T, ya. Uji T, nah di sini ya terlihat. Nah, uji T-nya yaitu 0, koma min 0,119. 0,119 dengan nilai signifikansinya itu 0,109. Nah, hal ini berarti HO diterima karena nilai signifikansinya lebih besar dari alfa. Nah, alfanya tadi 0,05 kan, sedangkan nilai signya itu 0,109. Jadi, nilai statistik dan nilai komdat sama. Hal ini terlihat bahwa nilai statistika mempunyai rata-rata yang hampir sama dengan nilai komdat. Demikian yang dapat saya. Kita simpan dulu ya. Baca. Kasus tidak tiga. Selanjutnya, nah, baiklah, demikian yang dapat saya uraikan tutorial hitungan dengan menggunakan SPSS, ya, uji parametrik dengan menggunakan SPSS dengan 3 kasus, ya. Yang pertama uji MEN, yang kedua uji MEN, yang kedua uji beda rata atau beda rata-rata, yang ketiga yaitu uji beda dua rata-rata, ya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mohon maaf, dan bila ada yang salah mohon dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.